Biaya yang dikeluarkan oleh tim satelit MotoGP, termasuk berapa sih hadiah para pembalap MotoGP dan juga pabrikan ketika mereka menang atau juara dunia di MotoGP. Kita akan bedah dalam sebuah spesial video yang akan kita bongkar dalam video spesial berikut ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ini adalah sebuah video yang kesekian kalinya berdasarkan requestan dari sampean semuanya. Karena banyak banget ternyata yang email ke IWB, yang juga komen ke Iwan Banaran di channel ini. Sampean semuanya bertanya sesuatu hal yang sangat menarik, walaupun mungkin kesannya umum, tapi memang perlu kita bahas dalam sebuah video spesial. Ada dua poin, Cak, yang kita akan bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah mengenai biaya tim satelit. Sampean tahu kan kemarin WB sudah membahas pada spesial video pula berapa biaya para tim pabrikan untuk membentuk sebuah tim. Berapa yang dikeluarkan oleh mereka, termasuk kenapa sampai Suzuki mundur dari MotoGP. Karena satu, masalah finansial. Dan sampean juga sudah tahu bahwa Suzuki saat ini mengalami suffering atau dengan kondisi finansial yang tidak mengenakan bagi mereka. Karena satu, Cak, MotoGP adalah sebuah balapan yang sangat mahal sekali. Bahkan sekelas Kawasaki saja mereka mundur mengingat biaya yang dikeluarkan oleh tim pabrikan jika ingin membentuk sebuah tim MotoGP bisa tembus di angka 750 miliar minimal, atau rata-rata para tim pabrikan seperti Honda, Ducati, dan juga Yamaha bisa tembus di angka 1 triliun per musim. Ini gila, Cak, ini luar biasa. Sebuah angka yang memang ya maklum, Cak, lazim karena mereka harus satu, memiliki motor yang luar biasa ya, dari riset development, motor prototype, dari sasisnya, dari elektroniknya, dari krunya. Dan sampean juga harus tahu bahwa kru rata-rata para pabrikan MotoGP itu minimal berjumlah 15-an ya, sampai 20 hingga 25 orang. Dan gajinya, Cak, ini luar biasa karena gaji mereka pun sangat besar. Kalau kita mikir secara logika memang sangat sulit. Contohnya ya kita pembalap aja lah ya. Kalau kru tim memang saat ini tidak pernah dibongkar secara jelas, tidak pernah dibongkar secara transparan. Tapi kalau pembalap, kita sudah tahu bahwa Marc Marquez saja dibayar oleh Honda sekitar 200 miliar ya, sekitaran 200 miliar per musim. Itu belum termasuk kayak Valentino Rossi zaman dulu, dan sekarang kita tahu bahwa kontrak demi kontrak itu pasti diimprove. Contohnya Fabio Quartararo saja, konon nih informasinya ya, sekarang Fabio kan digaji sekitar 1,5 sampai dengan 1 juta euro, tapi sekarang rumornya Fabio sudah meminta sekitar 10 juta euro. Ini artinya apa? Sudah setara dengan Valentino Rossi, dan juga bahkan rumor yang lain mengatakan bahwa dia minta 12 juta euro untuk gaji atau nilai kontrak Fabio Quartararo pada next season 2023. Ini masih rumor karena belum ada satupun tim yang mengiyakan atau memastikan bahwa betul semuanya itu akurat. Sebuah informasi mengenai gaji, mengenai angka ini memang sangat konfidensial, tapi ya tentu saja masih ada saja media-media besar yang mampu menguak kisi-kisi, walaupun itu akurat atau tidak, tapi mendekati. Jadi artinya apa? Setiap musim pabrikan sekelas Suzuki, Yamaha, ataupun Honda itu berkisar 750 miliar sampai dengan 1 triliun untuk satu musim, mengenai logistiknya, spare part komponennya, semuanya, riset development motornya yang berkisar sampai 50 miliar per motor. Dan kalau ada 2 motor, sama bayangin aja hitungannya berapa. Sebuah sumber yang bisa kita katakan cukup valid, ada salah satu tim manajer dari sebuah satelit tim yang tidak bisa kita mention, tapi dari sanalah kita bisa menganalisa berapa sih nilai angka yang dikeluarkan oleh tim satelit. Dan kenapa ketika tim satelit bisa mengalahkan factory team, itu berarti mereka spesial, mengingat budget mereka jauh dibandingkan dengan factory team. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan hadiah ya? Jadi sama tahu kan pabrikan mengeluarkan duit 1 triliun ya, kemudian berapa ratus miliar. Terus hadiahnya apa? Kalau menang di MotoGP title juara dunia itu apa hadiahnya? Nah, ini kita akan bahas. Yang pertama, Cak, kita bisa pastikan bahwa ternyata biaya yang dikeluarkan oleh tim satelit per musim itu sekitar 10 hingga 15 juta euro. Atau jika dirupiahkan ini berarti mencapai 152 hingga 228 miliar per tahun, Cak. Ini angkanya cukup jauh dibandingkan dengan factory team yang mencapai bisa 750 miliar per tahun. Dan ini sudah termasuk dari suku cadang motor. Dana ini bisa membengkak dari angka tersebut jika tim melakukan pengembangan untuk mengejar podium atau membidik kemenangan. Suku cadang adalah pengeluaran yang sangat besar, Cak.
meliputi dari roda, kemudian rem, suspensi, bahkan bahan bakarnya, lalu pelumasnya, dan semua suku cadang yang digunakan oleh para tim bisa mencapai 91 miliar per tahun. Ini hanya suku cadang saja ya. Kemudian memperjuangkan podium dan mencoba memenangkan balapan bisa membuat biaya menjadi membengkak, Cak. Semua pengembangan tersebut juga berpengaruh pada saat mereka ingin menambah komponen dan sebagainya. Untungnya ya, untuk para tim satelit ini, mereka mendapatkan subsidi dari Dorna yang mencapai sekitar 4 sampai dengan 5 juta euro, yang ini artinya apa? Ada sumbangan sekitar 76 miliar dari Dorna untuk para tim satelit atau privat ya, jadi private ya. Makanya kemarin BB sudah sempat bahas kesampaian semuanya ya. Jika seandainya Suzuki kemudian mereka mundur karena masalah dana ya, bisa saja mereka kemudian menjadi tim satelit atau menjadi tim private, maksudnya ya, private, di mana nanti dikelola oleh tim sendiri ya, ada independence team. Suzuki tetap menggunakan motor GSX RR tapi tidak menggunakan livery dari Suzuki Factory karena statusnya sudah independent team, dan ini nanti akan mendapatkan yang namanya subsidi hingga 76 miliar per tahun. Ini yang kemarin kita berikan opsi-opsi karena kita tahu bahwa bagaimanapun ya, Suzuki ini kan salah satu tim yang luar biasa. Sangat disayangkan mereka memiliki motor yang jos gandos tenan, karena inline 4 dari GSX RR saja yang mampu menjabanin V4 dari para tim lainnya. Portimo mereka masih di bawah daripada Yamaha karena Yamaha memiliki cornering speed di atas rata-rata, dan itu pun hanya Fabio. Karena Yamaha juga kalau kita ngelihat secara teliti ya, Yamaha ini sebenarnya suffering banget dengan traksi belakang. Jadi ini sudah dikeluhkan Valentino Rossi sudah lama ya. Pada generasi yang sekarang ini adalah traksi belakang. Traksi belakang dan traksi belakang diulang-ulang terus. Dan ternyata ini tetap belum bisa improve, dan hanya Fabio yang bisa menutupi kekurangan dari M1 ini. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa Suzuki harus dipertahankan, GSX RR harus dipertahankan, karena jika memang Suzuki mundur dari sana nih, berarti ya yang memiliki mesin inline 4 hanya Yamaha doang nih. Kedepannya V4 semuanya nggak seru lah. Jadi kita berharap nanti Suzuki bisa berpikir bagaimana mereka tetap bertahan di MotoGP ya, walaupun mungkin dengan banting setir menjadi tim independen ya, private. Kita berharap demikian lah. Yang penting GSX RR masih ada di line up. Nah, kita lanjut lagi, Cak. Jadi tanpa didukung Dorna di MotoGP, tidak akan ada tim satelit, mengingat biaya yang dikeluarkan memang sangat besar. Bukan hanya pengembangan motor saja, Cak, namun mereka juga harus membayar banyak staf dan gaji para rider MotoGP. Pembalap yang kompetitif dengan motor pabrikan sangat mahal harganya. Jadi kalau saya tanya kan, untuk pembalap satelit pasti nilai kontraknya jauh lebih murah dibandingkan dengan factory rider. Makanya kalau kita melihat tim satelit bisa di depan ini luar biasa, karena ya kalau kita melihat secara level para pembalapnya sebenarnya bukanlah yang top level. Kalau yang top level biasanya diincar sama tim factory yang mampu atau berani membayar mahal pada pembalap tersebut. Mereka juga menghabiskan sekitar 1,2 juta atau 33 miliar hanya untuk biaya perjalanan. Artinya gini, ketika mereka pindah dari negara ke negara lain kan ada namanya expenses untuk logistik, kemudian penginapan dan sebagainya, itu ternyata juga dikeluarkan oleh mereka sendiri. Jadi ini yang membuat semuanya semakin berat dan berat. Kalau sampai tanya berapa biaya tim satelit per tahun, jika di total itu mencapai sekitar 288 hingga 300 miliar per tahun. Ini adalah sebuah cost yang jauh dibandingkan dengan tim factory yang gendeng-gendir tenaga. Jadi itu adalah gambaran ya tim satelit, dan memang mereka saat ini dibantu oleh para sponsor yang nempel ya, seperti sampean tahu kan, Federal Oil nempel di Gresini Ducati, kemudian juga ada lagi beberapa sponsor lain yang nempel-nempel, itu juga nggak murah ya. Jadi para sponsor ini costnya besar sekali. Jangan salah sampean ya, semakin besar stiker sponsor termasuk posisinya itu juga semakin mahal. Jadi kalau IBB dengar-dengar sih rata-rata ya, untuk yang ukuran kecil aja begitu, Cak, yang nempel di stiker itu katanya per tahunnya bisa sampai 30 miliar. Itu kan gila ya. Itu hanya isu, IBB nggak tahu karena belum ada akurasi di depan mata hitam di atas putih bahwa memang benar-benar angka tersebut ada. Tapi memang, Cak, semakin tinggi pula level timnya yang sama tempelin stiker itu juga semakin mahal. Jadi jangan heran kalau Monster Energy contohnya yang bisa nempelin di Yamaha ya, sang juara dunia Fabio Quartararo kemarin, termasuk juga mereka nempelin ke Joan Mir gara-gara kemarin juara dunia, termasuk juga Repsol Honda, termasuk juga Ducati. Ini adalah sebuah angka yang pasti fantastis per tahunnya, tapi yang jelas pasti mahal banget. Nah, next pada pertanyaan sampean mengenai apa hadiahnya. Ini yang menarik, Cak. Jadi kalau sampean tanya mengenai ini, memang IWB mendapatkan surel dari Cak Hendrik yang ternyata sangat penasaran. Berapa sih hadiah total yang diterima para pabrikan ataupun pembalap juara dunia di MotoGP? Pertanyaan yang IWB yakin mewakili mayoritas rasa ingin tahu sampean semuanya.
Dan ini adalah surel dari Cak Hendrik. Assalamualaikum Cak IWB, selamat pagi Kang Iwan. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Saya Hendrik, pembaca setia blog Kang Iwan, follower dan subscriber YouTube channel Kang Iwan juga. Gini Kang, aku habis baca artikel Kang Iwan yang harga unit motor MotoGP sampai segitu mahalnya. Yang jadi pertanyaan kedua adalah, dengan biaya semahal itu, emang hadiah buat para juara MotoGP itu apa sih? Berapa sih? Sefantastis apa sampai pabrikan jor-joran dengan harga yang harus dibayar di MotoGP? Oke, ini menarik banget, Cak. Dan untuk menjawab hal tersebut sebenarnya cukup gampang, karena semua orang sudah tahu sebenarnya. Namun tentu kita perlu menggali lebih jauh, apakah betul jawaban yang ada dalam pikiran kita? Sebenarnya, Cak, total hadiah yang diberikan untuk para pemenang di MotoGP sejauh ini memang tidak tergali secara gamblang, Cak. Namun jika yang kita bicarakan adalah untuk pabrikan, bisa kita pastikan bahwa tidak ada hadiah apapun yang diberikan Dorna selaku penyelenggara MotoGP World Championship. Ini dari beberapa jaringan informasi yang Ibu kumpulkan, bahkan Haksiar pun yang katakan di Formula One mereka mendapatkan berapa persen dari penyiaran, tapi di MotoGP IWB tidak mendapatkan itu. IWB pastikan ya, IWB pastikan tidak ada hadiah apapun yang diberikan Dorna kepada para tim. Terus apa yang didapatkan oleh pabrikan hingga mereka sudi mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menjadi pemenang di MotoGP? Nah, ini sampai harus tahu, Cak. Jadi yang mereka kejar para pabrikan adalah pride dan kebanggaan. Ketika menjadi pemenang, nama pabrikan tersebut akan diukir dalam sejarah balap paling bergengsi di dunia MotoGP. Sejarah tersebut menjadi bukti prestasi dan kualitas yang akan dikenang mungkin tidak hanya 1 abad, Cak, tapi bisa 2-3 abad setelah generasi sekarang hilang. Selama balap MotoGP terus berdiri, nama pabrikan tersebut akan tetap terukir dalam tinta emas balap paling bergengsi. Sebuah sejarah yang tidak bisa dinilai dengan uang. Dan itulah cara kerja dari kejuaraan terbaik dunia ini. Yang kedua adalah branding, Cak, atau marketing. Nah, ini saya harus tahu pula nih. Secara tidak langsung dengan kemenangan membuat brand atau merek tersebut menjadi idola. Dan ujung-ujungnya berpengaruh terhadap penjualan produk mereka di dunia. Sementara begitu pula untuk pembalap. Nah, tadi pabrikan nih ya, sekarang pembalap. Sejauh ini belum ada bukti kuat secara sahih yang mengindikasikan pembalap MotoGP mendapatkan hadiah berupa uang dari Dorna. Nggak ada, Cak. Jadi belum pernah IWB menemukan itu. Biasanya hadiah materi ataupun apapun itu yang berhubungan dengan penyelenggara MotoGP lebih kepada sponsor yang menaungi atau mendukung eksistensi sang riders. Semua bersifat privat, mengingat kontrak kerjasama antara sponsorship serta pembalap hanya mereka yang tahu. Jadi sifatnya tidak wajib alias situasional, tergantung kontrak mereka masing-masing. Nah, jadi artinya, Cak, dalam balap MotoGP, uang bukanlah tujuan utama para pabrikan. Namun mereka mencari hal lain, yakni pride atau kebanggaan, termasuk prestasi yang akan ditulis dalam tinta emas MotoGP, serta branding merek yang sangat ampuh. Sebagai contoh buat sampean pikir kenapa Yamaha sudi mengeluarkan uang miliaran rupiah menjadi sponsor MotoGP Trans 7? Nggak ada untung materi, Cak. Orang no Kang Mas. Namun buat Yamaha, jelas tujuannya adalah branding dan marketing yang sangat kuat dengan menjadi sponsorship MotoGP. Sebuah kondisi yang tidak bisa dinilai dengan uang. Kui hanya contoh saja. Sementara untuk pembalap sendiri juga demikian. Mungkin mereka mendapatkan nilai kontrak pabrikan ataupun sponsor pribadi yang menjadi pendukung setiap harinya, setiap karirnya. Namun tidak dari penyelenggara MotoGP. Pembalap MotoGP bagus, mereka akan mencari prestasi ketimbang uang dengan mencari pabrikan bagus untuk menunjang karirnya. Bukti mahalnya sebuah gengsi, serta apresiasi dan kualitas dari pabrikan tersebut di dunia racing. Dan itu, saya bisa buktikan bahwa para pembalap ini sudah mendapatkan nilai kontrak yang fantastis. Saya tahu kan para pembalap MotoGP, wah gajinya gede Kang Mas. Jadi gajinya tuh gede, dan itu sudah cukup bagi mereka, termasuk juga dari sponsor-sponsor kecil. Jadi kalau saya tahu kan ada nih, mereka-mereka yang memiliki sponsor pribadi seperti kacamata, kadang-kadang ada juga nih jam, kemudian ada juga topi. Itu juga pemasukan buat para pembalap yang membalap di MotoGP. Jadi kalau saya nanya, dari Dorna nggak ada hadiah apapun, Cak. Jadi hanya pride, hanya sebuah gengsi dan juga sebuah histori yang akan diukir ke mereka semuanya, sehingga ini akan menjadi sebuah kebanggaan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Nah, jadi gono Kang Mas ya, ini informasi buat teman semuanya yang bertanya kemarin mengenai tim satelit, biayanya berapa ya, kisarannya demikian. Kemudian yang kedua adalah hadiahnya. Bisa IWB jawab demikian. Semoga mencerahkan buat teman semuanya. Dan ke depan, Cak, kita akan bahas berapa sih nilai uang yang dikeluarkan oleh para pabrikan ketika ada pembalap MotoGP crash atau jungkel, Kang Mas. Karena
ternyata gila gede banget Cak. EWB sampai shock. EWB mendapatkan informasi mengenai berapa biaya yang dikeluarkan oleh para tim. Ketika ada para pembalap crash, kita akan bedah dalam next video. Dan seperti biasa Kang Mas, kita sudah dulu informasi ini. Dan kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Kecuali sama sholat 5 waktu. Karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekian dos.